Saya teramat yakin dengan Tuhan itu terlebih excited daripada kita untuk semua yang Tuhan janjikan, yang besar terutama ya. Yang saya tahu dan saya dengar dari pemimpin saya, tahun ini adalah tahun penggenapan untuk kita semua, amin. Wah, cuma sedikit, buat saya aja berarti ya. Tahun penggenapan buat kita semua, amin. Amin. Kita mau lihat semua mimpi-mimpi Tuhan jadi di hidup kita. Kita mau lihat semua yang Tuhan sudah reka-rekakan dari awal ketika Tuhan mulai menganyam kita di perut ibu kita. Tuhan sudah taruh semua mimpi-mimpi terbesar Tuhan. Dan kita mau lihat semuanya itu jadi nyata untuk kita semua ya. Nah, hari ini ketika saya mempersiapkan untuk hari ini, tiba-tiba saya diingatkan sama satu tokoh favorit saya, favorit Alkitab saya di Alkitab, itu Joshua. Siapa di sini yang tokoh Alkitabnya adalah Joshua? Oh, nggak ada, saya saja. Ya, jadi kenapa tiba-tiba Tuhan ingatkan itu? Bolehkah saya minta slide-nya? Oke, saya ambil judul perikop saya hari ini adalah God of Wonders. Tuhan atas semua keajaiban yang bisa terjadi di hidup kita semua, di hidup saya, di hidup Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu ketika saya belajar tentang Joshua, yang saya lihat ini adalah seperti yang pertama Tuhan memilih Joshua. Ketika Tuhan memilih Joshua itu tidak ada announcement. Hari itu tidak ada woro-woro ya dipanggil. Ayo semuanya bangsa Israel, mari sama-sama berkumpul di sini. Mari sama-sama kita lihat siapa pemimpin Israel selanjutnya. Tapi tidak ada announcement sama sekali. Hari itu Tuhan berbicara kepada Joshua. Dan dikatakan di Yosua 1 ayat 2. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberanglah sungai Yordan. Di perikop yang lain dikatakan bahwa now that my disciple is dead, you are the new leader. Kamu adalah pemimpin yang baru. Ketika Tuhan announce itu tidak ada yang lain. Hanya ada Joshua dan Tuhan saja. Bisa dua sikap yang bisa Joshua pilih. Yang pertama, tidak percaya atau percaya. Begitu juga dengan respon orang-orang yang ada di sekitar Joshua. Kalau saya cerita sama anak-anak murid saya, kebetulan saya adalah guru. Setiap saya cerita tentang Joshua, selalu saya cerita seperti ini. Joshua itu ketika diangkat sebagai pemimpin, hari itu tuh kayak kamu. Kamu dipilih jadi ketua kelas, tapi teman-teman gak ada yang tahu. Gitu. Waktu saya tanya, kebetulan ada Joshua, murid saya juga, ada temannya, itu anaknya Ibu Liani, namanya Jesse. Saya tanya Jesse, kalau Joshua tiba-tiba saya pilih jadi kepala sekolah, tapi saya gak kasih tahu semuanya. Lalu tiba-tiba Joshua datang nih ke kelas dan nyuruh-nyuruh perintah-perintah kamu gimana Jesse? Jesse bilang gini, I will get mad at him, ma'am, katanya gitu. Saya bakal marah-marah karena enak-enak aja dia nyuruh-nyuruh saya. Nah, berikut juga bisa responnya orang-orang Israel seperti itu. Tapi ajaibnya adalah di Yosua 1, Yosua 2, Yosua 3 itu tidak ada dikatakan responnya adalah mereka marah. Yang ada mereka adalah taat akan perintah Joshua. Apapun yang Joshua katakan, mereka ikuti. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, yang saya pelajari dari Joshua adalah Joshua itu masih sangat muda, betul ya? Hari itu ya, yang ya mungkin gak muda-muda banget ya. Mungkin lumayan muda. Saya teringat ketika saya pertama kali jadi kepala sekolah, dipilih jadi kepala sekolah, hari itu sejujurnya saya gak percaya. Saya gak tahu responnya Joshua hari itu bagaimana. Tapi yang saya tahu berapa kali Tuhan katakan seperti ini sama Joshua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalau saya lihat kurang lebih ada 5
kali Tuhan harus katakan seperti itu. Itu seperti kita yang punya anak dan berkali-kali bilang sama anak kita, jangan takut, jadi berani ya, jadi berani ya, jadi berani ya. Kalau kita lihat ada seorang anak dan orang tuanya selalu katakan, jangan takut ya, jangan takut ya. Berarti kemungkinan besar anak itu adalah penakut, betul sekali. Yang saya tangkap ketika saya membaca Yosua itu seperti itu. Tuhan sampai harus ngomong 5 kali, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 5 kali Tuhan harus ngomong seperti itu sama Yosua. Yang mungkin ada rasa bimbang, rasa takut, rasa khawatir, takut gak berhasil memimpin dan sebagainya. Sama ketika hari itu saya ketika jadi kepala sekolah, tiba-tiba ada satu orang tua murid datengin saya. Hari itu saya masih 20 sekian umur saya, dan orang tua murid itu ngomong, are you the principal right now? Sekarang Miss ya yang jadi kepala sekolahnya. Saya bilang, oh iya Mam. Dan orang tua cuma bilang gini, lihat dari atas ke bawah, you are too young ma'am, katanya gitu. Kamu masih terlalu muda ma'am untuk jadi kepala sekolah. Hari itu sejujurnya terintimidasi, sangat takut gagal, takut kemudaan saya. Ketika saya memimpin itu buat malah kacau dan sebagainya. Tapi ya itu yang terjadi sama saya. Dan sekali lagi, pemimpin-pemimpin saya selalu menguatkan saya dengan kata-kata yang seperti Yosua dapat, yaitu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Lalu ada kata-kata selanjutnya, jangan tawar hati. Tawar hati itu kalau bahasa lainnya itu bahasa Inggrisnya dismayed. Dismayed itu seperti jangan mau terintimidasi. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sudah dipilih Tuhan jadi pemimpin masing-masing. Ada yang jadi pemimpin kepala keluarga, pemimpin di unitnya, mungkin harus memimpin komsel dan apapun itulah. Tapi sekali lagi, ketika Tuhan yang sudah pilih, maka Tuhanlah yang akan memampukan kita. Tuhanlah yang akan membuat kita kuat dan memberi kita kekuatan. Sama seperti Yosua, saya belajar banyak sekali dari Yosua. Masih tentang be strong and take courage. Ya. Yosua ini ketika Tuhan pertama kali pilih Yosua, dia harus menghadapi satu hal yang besar. Dia langsung praktek. Apa itu? Di depannya, hari itu dia harus ngelewatin Sungai Yordan. Ketika saya cari tahu, lebarnya Sungai Yordan itu kurang lebih adalah 13 km. Dalamnya 1-3 meter. Panjang sekali ya, 13 km itu kurang lebih mungkin kalau dari sini ke arah Babelan, kalau ke Bekasi Utara. Jadi lumayan jauh. Dan Yosua hari itu membawa 2 juta orang. Bapak Ibu bisa bayangin kalau dibuat barisan satu sapnya ke belakang itu sekitar 2-3 kilometer. Hari itu ketika Tuhan katakan be strong and take courage, Tuhan sekali lagi mau mengatakan pada Yosua, kamu sebentar lagi akan mencicipi apa yang Musa sudah pernah lewati. Hari itu Musa melewati laut mati. Kali ini aku Allah yang sama yang menyertai Musa, dan hari ini aku pun akan menyertai engkau melewati Sungai Yordan ini. Lalu di situ dikatakan bahwa tiba-tiba di Yosua 3 ayat 5 Tuhan berkata seperti ini. Kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Saya cuma melihat bahwa ini seperti rahasia. Kenapa Yosua bisa sampai sejauh ini? Kenapa Yosua sampai Tuhan angkat? Kata kuduskanlah di situ, Yosua 3 saya pakai yang di Amplified Version. Then Joshua said to the people, sanctify yourself for his purpose. For tomorrow the Lord
will do wonders or miracles among you. Sanctify punya kata yang banyak artinya. Ada artinya dikuduskan, bebas dari dosa. Ada yang artinya dipisahkan. Dan masih banyak yang lainnya, menjadi suci, diberkati, glorify, redeem, ditebus, dan banyak yang lainnya. Kenapa kita harus lakukan itu? Karena Tuhan sebentar lagi akan memberikan wonders, miracles untuk hidup kita. Ketika Tuhan katakan pada Joshua, Jos, kuduskanlah dirimu dulu. Maka Joshua katakan sama semua pasukannya, mari kita menguduskan diri kita. Saya percaya hari itu mungkin Joshua dan pasukannya ambil satu hari sebelumnya ya, untuk mungkin berpuasa, mungkin mereka harus kasih penyembahan, mereka benar-benar pisahkan diri mereka. Ketika saya mempersiapkan ini tadi malam itu, sejujurnya ada rasa seperti kok gak layak ya untuk sampaikan hal ini. Lalu saya mau mulai coba buat PPT dan itu stuck, benar-benar stuck. Sama sekali gak bisa. Kenapa? Gak ada ide sama sekali dan rasanya Tuhan gak bicara sama sekali sama saya. Lalu saya bilang, Tuhan mari bicara. Saya baca Alkitab, saya nyembah, dan saya gak dapet apa-apa. Tapi hari itu saya mulai letakkan dan saya mulai cek diri saya. Kenapa saya seperti ini? Ternyata yang di dalam diri saya adalah, saya mau ketika saya menyampaikan, yang saya sampaikan itu baik, terlihat baik. Saya mau yang saya sampaikan hari ini terlihat tepat. Dan saya cuma angkat tangan, ya Tuhan, itu hati saya. Saya gak mau dilihat jelek. Saya maunya dilihat baik-baik saja Tuhan. Dan saya cuma angkat tangan, saya selesai baca Alkitab. Saya bilang, Tuhan jadi seperti yang Engkau mau, gak tahu gimana Tuhan. Kalau sampai saya besok harus terlihat tidak baik, biar jadilah seperti yang Engkau mau Tuhan, dan aku mau tetap percaya. Saya tidur. Akhirnya saya tidur, lalu tiba-tiba jam 2:30 saya bangun. Ketika saya bangun, saya nyembah, saya baca Alkitab lagi dan saya tiba-tiba dibukakan beberapa hal. Yang namanya dipisahkan itu kalau kita lihat seperti gambar yang di PowerPoint itu ya, ada seorang bapak yang lagi memisahkan padi dari gabah atau kulit keringnya. Kalau zaman dulu mungkin cara misahinnya adalah dengan cara dipukul-pukul. Nah, kali ini sudah modern, mereka udah gak pakai pukul-pukul lagi, jadi harus padi dipukul-pukul gitu ya, namanya apa alatnya saya gak tahu. Tapi kalau sekarang itu ada penggilingan. Yang namanya sanctify, yang namanya dikuduskan, yang namanya dipisahkan, prosesnya selalu gak enak. Rasanya mungkin hati nih kayak dipukul-pukul, hati nih kayaknya hancur. Jangan salah ketika Tuhan koreksi saya bilang, kamu itu mau terlihat baik. Dan itu sejujurnya hati saya itu sakit. Dan ya untuk mengakui bahwa iya betul, saya mau terlihat baik, itu sakit sekali rasanya. Tapi ketika saya belajar jujur sama Tuhan, maka Tuhan ajarin hal yang lain lagi dan bukakan. Terus kenapa? Kalau terlihat tidak baik, lalu gak ada yang sayang kamu. Gak ada lagi yang mau dengerin kamu. Enggak kok, bukan itu. Ketika saya berdiri, saya baik, tidak baik, Tuhan sendiri yang mau proses saya. Apapun itu bentuknya. Ujungnya adalah sanctify yourself for His purpose. Untuk tujuannya Tuhan. Tuhan maunya apa? Karena apa? For tomorrow the Lord will do wonders to you. Keajaiban apa yang mau saya terima? Saya gak tahu di depan. Tapi seperti kata Kak Imelda tadi, bahwa terus punya pengharapan akan Tuhan. Karena Dia yang tahu
jalan yang terbaik untuk kita. 2 Korintus 7 ayat 1. Having such great promise as this, dear friends, let us turn away from everything wrong. Yang namanya sanctify adalah turn away, berbalik. Jangan balik lagi, habis balik jangan balik lagi. Berbalik dari semuanya, everything, dari semuanya. Whether body or spirit. Apakah itu dagingmu atau rohmu? Ketika saya bilang anak-anak saya ajarkan tentang dosa, saya bilang begini. Dosa itu kayak makan junk food. Enak gak junk food? Enak. Efeknya baik gak buat tubuh kalau terus-terusan? Jelas itu tidak baik. Jadi pilih, mau yang mana? Beberapa anak-anak bilang, tapi enak Miss. Iya, micin. Pilihan semua di tangan kita. Mau ikutin terus atau balik dari semuanya. God of Wonders. God of Wonders ini bahasa Ibraninya adalah Mafet. Mafet itu artinya adalah karya yang luar biasa. Seringkali dipakai untuk menyatakan sign and wonders. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir, ini tentang Musa, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar, dan dengan tanda-tanda serta mukjizat-mukjizat. Tuhan akan menyertai jalan kita, Bapak Ibu, Saudara sekalian, dengan mukjizat-mukjizat yang kita tidak tahu apa yang ada di depan. Tapi sekali lagi, jika kita tahu bahwa akan ada hal yang besar, karena God of Wonders is with us. Tuhan yang penuh dengan keajaiban itu sedang ada bersama-sama dengan kita, sedang berjalan dengan kita hari ini. Tapi putuskan, maukah kita memisahkan diri kita dari semua yang dunia tawarkan, yang junk food itu, yang enak-enak rasanya, yang micin itu. Tapi keputusan kembali sama kita. Hari-hari ini kita sedang mempersiapkan Purim. Purim adalah masa di mana ada pembalikan keadaan. Di mana hukum yang sudah dibuat bisa dibalikan. Begitu juga dengan bangsa kita Indonesia. Kita bisa membalikan nasib bangsa kita dengan cara semudah itu. Tapi hari itu ada satu orang yang meresikukan dirinya. Dia meresikukan dirinya karena dia sangat cinta akan bangsanya. Dia pilih untuk puasa dan menghadap raja. Padahal hari itu bukan harinya dia boleh menghadap raja. Dia bilang, if I perish, I perish. Kalau saya harus sampai mati, ya sudah, biar saya mati hari itu. Yang saya lihat sama di Joshua, di cerita Joshua ini adalah, mungkin bukan Joshuanya, tapi ada satu juga kelompok yang hari itu meresikokan hidupnya untuk bangsa ini, agar bangsa ini bisa lihat God of Wonders. Mereka adalah imam-imam. Imam-imam ini berdiri duluan, jalan duluan, bawa tabut yang berat. Dan ketika dia menginjakkan kakinya ke air, sejujurnya mungkin imam-imam ini gak tahu apa benar yang Joshua katakan. Zaman Musa itu akan terjadi lagi. Hari itu dikatakan Sungai Yordan lagi penuh-penuhnya. Karena itu adalah harvest time. Air dari salju dari Gunung Hermon meleleh dan air di Sungai Yordan itu sangat meluap. Jadi mungkin kedalamannya bisa sampai 4 meter. Imam-imam itu berjalan. Ketika mereka jalan dan injakan kakinya, saya dulu pernah dengar khotbah. Hari itu sejujurnya ketika mereka menginjakan kakinya ke air, itu belum terjadi apa-apa. Lalu jalan lagi 2 langkah, 3 langkah mungkin sepinggang dan belum terjadi apa-apa. Lalu ketika mulai lebih dalam lagi, sampai akhirnya mungkin mereka hampir kelelep gitu ya. Dan itu adalah step terakhir. Step terakhirnya adalah imam-imam ini mati atau ada miracles, great miracles yang terjadi.
Ternyata yang terjadi adalah ketika imam itu menginjakan kakinya yang terakhir, langkah kaki terakhir, maka terbelahlah sungai Yordan jadi dua. Dan sekali lagi orang-orang melihat God of wonders is with them. Tuhan yang penuh dengan miracles, dengan amazing things, itu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ada satu kelompok yang meresikokan diri mereka. Dan saya percaya Bapak Ibu hari ini yang datang ke tempat ini pun meresikokan diri Bapak Ibu masing-masing. Tuhan akan perhitungkan semuanya. Tuhan Allah yang selalu menghitung semuanya. Dan pada ujungnya nanti kita akan lihat bangsa ini akan jadi bangsa yang berbeda. Amin. Hidup kita pun akan berbeda karena ada orang-orang yang berdiri, orang-orang yang meresikokan hidupnya untuk bangsa ini. Maka akan kita lihat perubahan di bangsa ini. Mungkin iman kita gak nyampe sebesar bangsa. Mungkin iman kita hanya sebesar saya bawa keluarga saya. Gak apa-apa, kita mulai dari situ dulu. Mulai dari berdiri untuk keluarga, berdiri untuk orang-orang yang kita kasihi, berdiri untuk bangsa ini. Saya mau tutup firman hari ini, kita mau angkat lagu pujian.